Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang microcontroller memori ataupun microprocessor memori. Karena pada dasarnya dalam microcontroller sendiri ada memori atau dalamnya sebenarnya ada microprocessor. Ya, sebelum kita masuk pada materi, mari kita uh, berhenti sejenak, yaitu bagaimana kita harus banyak uh, berdoa karena di masa pandemi ini kita harus banyak mendekatkan diri kepada Allah karena uh, kita harus berdoa agar pandemi ini segera diangkat dari uh, pandemi ini diangkat sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula. Ya, kita masuk ke materi yaitu microcontroller memory. Ya, kemarin kita belajar tentang yang namanya arsitektur komputer. Yang pertama adalah ada von Neumann, yang kedua adalah Harvard arsitektur. Sebenarnya untuk arsitektur nanti sangat banyak, tidak hanya dua ini, bahkan nanti Harvard arsitektur juga ada turunannya yaitu Modified Harvard arsitektur, tapi kita membahas dua saja biar tidak terlalu lama. Ya, pada von Neumann kita bisa lihat bahwa di sini antara data dan instruction itu menggunakan memori yang sama dan juga single set address seperti bus atau jalur untuk address dan data antara data dan memori itu sama. Jadi ini akan menyebabkan seperti halnya kita menggunakan jalan satu jalur untuk dua jalur. Di sana harus ada sistem buka tutup. Jadi kelemahannya tentu dia lebih lamban dibandingkan dengan Harvard. Karena di Harvard ini antara memori dan data untuk memori, untuk data dan instruksinya itu jalurnya berbeda. Jadi data dan instruksinya itu memiliki bus yang berbeda. Di sini dengan ini kita bisa melihat bahwa kelebihan dari sistem Harvard adalah lebih cepat. Yang kedua, dia bisa untuk dua simultan, bisa mengambil memori secara simultan, dua memori secara simultan, sehingga dia bisa lebih cepat. Kebanyakan microcontroller digital signal processing yaitu menggunakan Harvard arsitektur karena dalam streaming data untuk arsitektur Harvard kita bisa melihat bahwa dia memiliki bandwidth memori yang lebih besar. Kedua, bandwidth-nya itu lebih bisa diprediksi. Ya, itu adalah untuk review yang pertemuan kemarin. Kita masuk
ke selanjutnya, ini masih review lagi, yaitu tentang arsitektur, dalam microcontroller. Ini kita bisa lihat ada arsitektur RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computing. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dia lebih compact, terus keseragaman instruksi, dan juga memiliki fasilitas pipelining. Selain itu, untuk RISC itu kodenya itu lebih sedikit ya, nanti kita bisa lihat. Terus juga adanya efektif compiler untuk optimisasi itu bisa digunakan. Selain itu, di sini kita juga membahas tentang CISC. CISC itu berarti Complex Instruction Set Computing. Jadi di sini memiliki addressing modenya dan juga instruksi yang lebih panjang. Jadi di sini juga harus high code density dan juga memerlukan manual optimisasinya untuk pada assembly side-nya pada embedded system. Jadi di sini lebih kompleks. Selain itu, di sini juga lebih hemat daya. Ini lebih boros karena instruction set-nya itu lebih kompleks, lebih banyak. Berarti transistornya yang digunakan itu lebih besar. Ini transistornya lebih sedikit sehingga disipasi daya juga lebih dikit. Kalau di sini disipasi dayanya lebih besar, sehingga untuk RISC dia lebih hemat energi juga, kelebihannya di situ. Di sini juga tadi membahas tentang penggunaan arsitektur von Neumann dan Harvard. Jadi untuk von Neumann, untuk RISC gunakan pada ARM7, untuk CISC pada Pentium, dan untuk arsitektur Harvard di sini ada ARM9, di sini ada SHARC CSP. Ya, kita masuk ke materi, yaitu apa itu memori. Ya, memori sendiri digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Sebuah memori didesain untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Bahkan seperti microcontroller ARM yang tipe Cortex M4 saja, untuk register memorinya dia bisa menggunakan sekitar 4 GB. Jadi sangat besar. Ya, untuk karakteristik memori sendiri atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih memori, yaitu yang pertama adalah time access-nya. Jadi ketika read, write maupun menghapus, di sini harus diperhitungkan access time-nya.
apakah lambat ataupun tidak. Jadi untuk access time sendiri di sini definisinya adalah eh, waktu ketika valid address ditempatkan pada sebuah address bus sampai data yang valid itu muncul pada database. Ya, di sini access time berarti semakin cepat berarti semakin bagus. Ya, untuk variasinya bisa dalam menit sampai nanosekon. Berarti semakin cepat semakin bagus. Jadi kita bisa lihat sampai ordernya nanosekon. Yang selanjutnya adalah volatility, yaitu kemampuan untuk mempertahankan data saat power itu dihilangkan. Berarti volatil itu nanti dibagi menjadi dua, yaitu volatil, non volatil. Untuk non volatil berarti ketika dia dimatikan powernya dia masih bisa menyimpan, sedangkan volatil berarti seperti RAM, ketika dayanya tidak ada maka data hilang. Lalu tentang power consumption, jadi seperti tadi pembahasan di atas bahwa power consumption juga harus diperhitungkan bahwa semakin kecil maka semakin baik. Ordernya di sini miliwatt sampai nanowatt. Lalu density artinya semakin besar semakin baik, yaitu bits per second atau transistor per bitnya. Lalu kita juga harus memperhitungkan tentang biaya. Jadi semakin kecil biaya maka semakin baik. Ya, jenis memori sendiri ada dua. Yang pertama RAM, kedua ROM. Sebenarnya untuk cara pengaksesannya sama, yaitu RAM maupun ROM, yaitu menggunakan random access memory. Maka ini juga disebut read write memory. Karena pada dasarnya sekarang cara pengaksesan RAM maupun ROM yaitu sama. Maka sebenarnya lebih tepat ketika kita menyebut RAM itu read write memory karena dia bisa di read maupun ditulis. Sedangkan ROM yaitu read only memory. Ya, random access memory RAM. RAM atau read write memory yaitu memiliki register yang sangat banyak, bisa sampai ratusan bahkan jutaan register bergantung besar dari memori RAM. Kita menggunakan istilah sel untuk register. Setiap internal sel memiliki 4, 8, 16, 32. Dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah bisa diubah dengan rumus 2 pangkat N. Untuk register memori yang sangat kecil itu berisi 16 sel
dengan lokasi masing-masing dapat menampung 4 bit dan diberi 4 bit alamat memori. Ya, kita bisa lihat di sini berarti setiap sel ini isinya adalah 4 bit dan seterusnya. Dan setiap ini di sini juga ada 4 alamat bit di X, 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 ini juga X, ada 4 bit alamat memori. Ya, sejarahnya sebelum dinamakan RAM, jadi memori biasanya dimuat secara berurutan. Jadi bit pertama akan diletakkan pada register 0, selanjutnya pada register 1, dan seterusnya. Maka jenis memori ini disebut SAM, sequential atau serial access memory. Tapi kelemahannya yaitu yang pertama tidak efisien waktu dalam pemuatan atau recovery. Karena kita bisa lihat di sini, maka data dari 0 ketika data baru lagi ini digeser ke 1, maka ini data baru. Ketika data baru lagi ini digeser, ini juga bergeser lagi, terus ada data baru lagi maka digeser terus. Dengan seperti ini maka ini tidak efisien jika memorinya sangat besar. Jadi maka dan pasti karena tidak efisien dan di sini juga menyangkut dengan waktu pemuatannya. Jadi akan sangat boros waktu dan akan sangat lama untuk mengakses sistem sequential serial access memory. Maka dengan uh, hal seperti itu maka dikembangkan sistem RAM, Read Access Memory. Semua memori baik volatil maupun non-volatil sebenarnya sekarang didesain menggunakan metode random access memory. Seperti yang dijelaskan atas, berarti makanya untuk RAM sendiri bisa juga disebut read-write memory karena dalam ROM sendiri cara pengaksesannya yaitu secara random juga. Setiap lokasi dalam RAM memiliki nomor atau address. Sebelumnya sudah dijelaskan juga di sini setiap lokasi dalam RAM memiliki nomor atau address. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk 16 bit berarti 2 pangkat N sama dengan 16. Maka N sama dengan 4. Di sini berarti 4. Jadi kolomnya yaitu 4, barisnya 4. Jadi ini adalah matriks 4 kali 4. Di sini kita bisa lihat bahwa address pada sel ini adalah 0110 dengan kolom 10, ini row 01.
dan alamatnya adalah 0110. Ya, untuk mengakses alamat dengan kolom dan baris, maka dibutuhkan yang namanya decoder. Sehingga untuk menentukan nilainya ini perlu peran yang namanya decoder, sehingga bisa menentukan baris dan kolom yang tepat sesuai yang dibutuhkan. Ya, tipe RAM sendiri juga ada dua, yaitu yang pertama adalah dynamic RAM, yang kedua adalah static RAM. Untuk dynamic RAM, nanti kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya, dan juga nanti perbandingannya dengan static RAM. Kita masuk ke static RAM. Static RAM sendiri dia terbentuk dari flip-flop. Nanti dia memiliki 6 transistor. Di sini karena dengan flip-flop maka dia memiliki karakteristik aksesnya baik read maupun write-nya sangat cepat. Tapi memiliki kelemahan, yaitu yang pertama mahal, karena di sini harus menggunakan 6 transistor, terus juga harus lebih tinggi. Ini juga kaitannya dengan disipasi daya, karena menggunakan 6 transistor dengan kecepatan tinggi, pasti disipasi dayanya lebih tinggi. Ini juga disipasi daya hubungannya dengan arus yang lebih tinggi dan transistor tadi. Karena ada disipasi yang lebih tinggi, maka berarti ada panas yang berlebih. Kedua, dalam desain, maka jaraknya harus lebih diatur dibandingkan dengan yang dynamic RAM. Karena kalau salah, maka akan menyebabkan pembacaan juga kacau. Ya, ini adalah skema static RAM. Tadi saya jelaskan menggunakan 6 transistor FET, ya, ini field effect transistor. Yang dua digunakan untuk akses memori, yang 4 transistor sebagai penyimpan memori. Seperti ini untuk akses M5 dan M6, sedangkan M1, M2, dan M4 ini adalah untuk penyimpanan memori. Dengan yang dua, M5, M6 digunakan untuk akses memori. Ya, selanjutnya kita masuk ke dynamic RAM. Dynamic RAM sendiri nanti komponen dasarnya adalah kapasitor. Di sini juga sistemnya charge dan discharge untuk pengosongan.
Ini untuk pengisian, discharge berarti untuk pengosongan atau refreshing. Sedangkan refreshing sendiri dilakukan saat DRAM tidak digunakan. Jadi pada dynamic RAM berarti harus di-refresh paling tidak waktunya adalah dengan orde milisekon. Sedangkan untuk penggunaannya dia satu kapasitor berarti ada satu transistor. Satu transistor. Ya, biasanya untuk dynamic RAM sendiri bisa sebagai contohnya yaitu SDRAM Synchronous Dynamic RAM itu bekerja secara sinkronos dengan sistem clock dan data bus. Dengan clock bisa menghandle sampai dari 100 MHz sampai lebih besar dari 800 MHz. Clocknya lumayan tinggi, walaupun masih kalah dengan static RAM. Ada juga nanti istilah DDR, yaitu double data rate. Berarti clocknya bisa lebih tinggi lagi, dan juga ada IDR, berarti clocknya ini 2 kali lipatnya DDR. Untuk kelebihannya, maka karena dia hanya menggunakan satu transistor untuk satu bitnya, maka arusnya lebih sedikit dan juga disipasi daya lebih rendah. Kita analogikan misal kalau transistornya banyak, maka arusnya yang digunakan juga lebih banyak. Itu maka ada juga losses atau disipasi dayanya lebih banyak. Maka untuk static RAM berarti dia disipasi dayanya lebih tinggi dan juga akan menyebabkan panas yang lebih tinggi. Arus yang digunakan karena transistornya lebih banyak untuk static RAM, maka dia lebih boros juga. Selain itu, space juga lebih kecil dengan memori lebih besar. Kenapa? Karena komponennya lebih sedikit. Tadi kita bisa lihat kalau pada static RAM harus ada 6 transistor, di sini cuma 1 transistor dan 1 kapasitor untuk 1 bitnya. Jadi dia space-nya lebih kecil dengan memori lebih besar. Panas juga lebih berkurang. Namun kekurangannya lebih lamban. Dan kelebihan lain adalah lebih murah. Selain itu, untuk peletakan desainnya, maka akan lebih mudah dynamic RAM dibandingkan static RAM. Ya, ini adalah skematiknya dynamic RAM. Kita bisa lihat tadi yang saya jelaskan bahwa di sini menggunakan
1 transistor, ini ada kapasitor. Jadi untuk aksesnya, jadi 1 bit hanya membutuhkan transistor 1 dan kapasitor 1. Di sini juga kita untuk mengaksesnya maka dibutuhkan MUX ya, multiplexer, dan juga ada demux, demultiplexer untuk akses read write-nya. Setelah MUX sendiri nanti ini ada latch, ada data selector. Jadi dalam MUX berarti untuk 16 berarti ada selektornya 4. Oke, ya ini 1 transistor per memori dan juga kapasitornya 1. Kita lanjutkan ke memori yang satunya yaitu ROM, read only memory. Kenapa disebut read only memory? Karena dia memang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis. Dalam ROM sendiri dibagi menjadi 3, yaitu musket ROM, terus VROM, EEPROM. EEPROM ini dibagi menjadi 2, yaitu ultraviolet dan elektrik. Ya, dalam musket ROM maka sekali diisi program tidak bisa diubah. Jadi di sini kita harus sangat hati-hati dalam pemrograman karena sekali salah maka tidak bisa digunakan lagi. Jadi di sini perlu pemrogram yang advance. Jadi sehingga sekali program langsung berhasil. Cost-nya sangat tinggi. Kita bisa lihat dari grafik, maka semakin sedikit produksinya semakin mahal. Dan jika kita memprogramnya tidak hati-hati, maka cost-nya juga semakin lebih tinggi. Ya, selanjutnya adalah programmable ROM. Di sini programmable ROM sendiri default-nya dalam sebelum diprogram yaitu 0 atau 0. Lalu kita memerlukan programming equipment, biasa kita sebut programmer. Ada juga yang menyebutnya downloader ataupun uploader, tergantung kesepakatan. Jadi ketika diprogram maka nanti memori-memori tersebut bisa diubah menjadi high, 1 atau low sesuai bitnya, bit-bit yang diprogram tadi. Kelemahannya masih mahal untuk produksi dalam jumlah banyak, tapi lebih murah dibandingkan musket ROM. Selanjutnya yaitu kelebihannya dari erasable program ROM, yaitu bisa diprogram, cocok untuk prototyping, dan bisa dimodifikasi. Jadi semakin ke sini maka
pemrogramannya semakin lebih mudah dan juga untuk prototyping juga lebih mudah, modifikasi juga lebih mudah. Apalagi untuk sekarang, para vendor itu berlomba-lomba kalau tidak mereka membuat fasilitas-fasilitas yang menarik, maka bisa ditinggalkan. Ya, selanjutnya adalah Ultraviolet Erasable Programmable ROM atau UV-EEPROM. Ya, pada EEPROM jenis UV ini, maka default-nya yaitu nilainya 1, dan untuk mengosongkan program harus menggunakan sinar UV. Dan sebagai catatan, maka kita harus hati-hati ketika menghapus memori dengan Ultraviolet Erasable Programmable ROM ini. Kenapa? Karena sinar UV sendiri sangat berbahaya untuk mata. Jadi harus benar-benar tertutup rapat. Lalu di sini juga ada programmer ketika sudah di-erase, setelah kita debugging terus ternyata ada kesalahan, maka kita hapus menggunakan sinar UV, lalu kita program lagi menggunakan programmer. Lalu bit-bitnya itu nilainya akan sesuai dengan nilai binary yang kita program pada komputer. Ya, kelebihan menggunakan UV-EEPROM ini adalah yang pertama, jadi program sampai 700 kali dan data bertahan sekitar 7 tahun. Biasanya pada microcontroller yang menggunakan UV-EEPROM, di tengahnya ada seperti ini. Tengahnya biasanya nanti ditutup seperti isolasi, tujuannya agar tidak terkena UV dari matahari sehingga memorinya hilang. Ketika akan diprogram, ya dibuka dan ada alat khusus yang mengeluarkan sinar UV untuk menghapus dari memori yang ada di sini. Ya, selanjutnya adalah pada ini harusnya bukan ultraviolet erasable, tapi ini untuk flash ya. Langsung ke sini flash memory. Langsung ke flash memory. Flash memory. Ini kita bisa lihat dia hanya membutuhkan satu programmer untuk memprogram. Kalau UV tadi perlu ada UV untuk membersihkan atau menghapus program, tapi pada flash memory seperti ini. Jadi programmer cukup satu untuk baik menghapus maupun mengisi program. Terus ini kelebihannya, bisa diprogram dan dihapus menggunakan programmer untuk hapus dan program. Lalu kekurangannya, ini bukan kekurangan, sebenarnya kelebihan juga dibandingkan UV.
Flash memory sendiri adalah hybrid dari RAM dan ROM, sehingga, eee, dengan adanya flash memory ini maka, microcontroller bisa dihapus maupun diprogram tanpa harus, eee, mengambil dari chipnya atau microcontrollernya. Kalau zaman dulu, maka chipnya harus dicabut dulu, terus dipindah ke, tadi UV, sinar UV untuk dihapus. Tapi kalau sekarang, ya udah langsung tancap aja program. Bahkan ada yang lebih enak lagi, kita bisa program lewat jaringan, entah itu WiFi maupun LAN ataupun dari jarak jauh ketika terhubung dengan, eee, jaringan, maka kita bisa program. Eee, untuk menghapus, maka ketika menghapus harus semua blok memori itu harus dihapus dalam satu waktu, tidak bisa hanya satu byte saja untuk dihapus. Jadi satu chip ketika mau diprogram, ya udah harus dihapus dulu semua baru diprogram, tidak bisa hapus per byte. Untuk penggunaannya, flash memory sendiri sangat banyak, yaitu seperti solid state disk yang sekarang lagi booming juga karena dengan solid state disk, eee, dia sangat cepat dibandingkan hard disk biasa, bahkan ketika booting kita hanya butuh 5 sampai 10 detik untuk booting operating system, bahkan seperti Windows yang saya rasa sangat lambat ketika menggunakan SSD, booting-nya sangat cepat. Selain itu ada compact flash dan juga ada smart media atau SD card, USB, memory stick, atau kita biasa mengatakan flash disk karena asalnya dari flash memory. Selain itu juga embedded system yang berbasis microprocessor, kita menggunakan, flash memory di dalamnya. Pada intinya, flash memory itu speed-nya lebih rendah dibandingkan RAM maupun DRAM, tapi lebih cepat dari hard disk. Oleh karena itu, teknologi ini digunakan dalam solid state disk. Ya, dari saya sekian. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberi ilmu yang bermanfaat. Kita juga berdoa agar kita diberi pemimpin yang adil, diberi pemimpin yang teman-temannya juga soleh, sehingga ketika memutuskan sesuatu akan menjadi yang terbaik untuk kita. Kita pun harus selalu mengkoreksi diri bahwa diri kita pasti ada kekurangan. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.